Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sofia dengan NIM 214026. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam RPS mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik, yaitu tentang memahami pengaruh perkembangan emosi terhadap perkembangan peserta didik anak dalam pendidikan. Perkembangan emosi anak memengaruhi langsung kemampuan belajar, hubungan sosial, dan kesejahteraan di sekolah. Pendidikan yang mendukung pengenalan dan regulasi emosi meningkatkan hasil akademik dan kualitas interaksi peserta didik. Tanpa keterampilan emosional yang memadai, potensi akademik dan sosial anak seringkali tidak optimal. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang perkembangan emosi dan pendidikan. Emosi adalah reaksi afektif yang memengaruhi perhatian, motivasi, dan pengambilan keputusan. Pendidikan berperan membentuk nilai, keterampilan regulasi, dan lingkungan yang aman untuk ekspresi emosi sehingga anak berkembang secara utuh. Apa sih pengaruh emosi terhadap perkembangan peserta didik? Nah, kali ini ada 4 pengaruh yang akan saya sampaikan. Yang pertama secara kognitif, 2 sosial, dan yang ketiga akademik dan perilaku, yang keempat kesejahteraan. Nah, mari kita bahas yang pertama dari aspek kognitif dulu. Nah, pengaruh dalam kognitif ini, kemampuan mengelola emosi, meningkatkan fokus, memori kerja, dan pemecahan masalah. Anak yang mudah terganggu oleh kecemasan atau frustasi cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, terus yang kedua, secara sosial. Kecerdasan emosional memperbaiki keterampilan bergaul, empati, dan kerjasama. Anak yang mampu mengenali dan mengatur emosinya lebih mudah membangun hubungan positif dengan teman dan guru, serta hal tersebut dapat mengurangi konflik beserta bullying. Terus yang ketiga, yaitu memengaruhi aspek akademik dan perilaku. Regulasi emosi berkaitan langsung dengan motivasi, disiplin, dan ketahanan menghadapi kegagalan. Anak yang belajar mengelola frustasi menunjukkan ketekunan akademik yang lebih tinggi dan perilaku kelas yang lebih kondusif. Terus aspek yang terpengaruhi yang terakhir atau yang keempat yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan emosional menurunkan resiko stres, kecemasan, dan masalah perilaku jangka panjang. Sekolah yang menyediakan dukungan emosional berkontribusi pada kesehatan mental dan iklim belajar yang positif. Jadi kita akan membahas tentang faktor yang memengaruhi dan tanda perkembangan emosi, yaitu perkembangan emosi dipengaruhi oleh konteks keluarga, pola asuh, budaya, pengalaman trauma, kualitas tidur, dan lingkungan sekolah. Tanda perkembangan sehat meliputi kemampuan mengenali emosi sendiri dan orang lain, pengendalian impuls, empati, dan resiliensi. Tanda gangguan meliputi intensitas emosi yang tidak dapat proporsional, kesulitan beradaptasi, dan isolasi secara sosial. Terus, implikasi untuk praktik pendidikan dan strategi guru. Yang pertama, dengan cara integrasikan pembelajaran sosial emosional atau PSE ke kurikulum dengan kegiatan rutin pengenalan emosional dan latihan regulasi. Yang kedua, latih keterampilan regulasi lewat teknik pernafasan, labeling emosi, dan pemecahan masalah terstruktur. Yang ketiga, ciptakan lingkungan aman dan konsisten, aturan jelas, dukungan guru, dan kesempatan berekspresi tanpa takut dihukum. Terus yang keempat, kolaborasi dengan keluarga untuk konsistensi pola asuh dan dukungan emosional di rumah. Yang terakhir yaitu dengan screening dan intervensi dini untuk anak yang menunjukkan tanda kesulitan emosional. Rujuk ke konselor bila perlu. Nah, semua strategi ini memperkuat keterlibatan belajar dan menurunkan hambatan akademik. Nah, setelahnya ada contoh dari buku yang pernah saya baca, yaitu tentang psikologi feminis yang berjudul Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan, yang ditulis oleh Esther Lianawati. Dalam halaman 97 seperti diungkapkan oleh Ripon, bahwa otak kita juga mudah ditembus atau permeable, dalam arti dipengaruhi konteks. Jika seseorang diberikan tugas dan mendapatkan pujian atas performanya, ia akan melakukan lebih sedikit kesalahan dibanding mereka yang tidak mendapatkan pujian. Jadi, salah satu hal yang saya temukan di sini itu jelas menunjukkan bahwa emosional itu memengaruhi beberapa hal dalam apa yang dikerjakan. Mungkin itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.